penyuluhan tentang KB ke ibu. Jadi tujuannya supaya ibu mengetahui apa saja manfaat KB, apa saja jenis-jenis KB yang ada di sini. Nah, saya dengar ibu habis melahirkan ya, jadi ibu belum tahu memilih KB apa. Kemudian ini juga kehamilan ibu yang pertama ya. Jadi makanya saya melakukan penyuluhan ke ibu. Nah, nanti di penyuluhan ini saya pertama-tama akan menjelaskan tentang apa sih itu KB, kemudian mengapa kita harus memakai KB, kemudian apa saja jenis-jenis KB, kemudian hukum dalam Islam tentang KB itu seperti apa, gitu ya. Bentar dulu. Jadi penyuluhan ini kurang lebih 30 menit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, yang pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu KB. Nah, KB itu adalah alat kontrasepsi yang tujuannya adalah mencegah terjadinya kehamilan. Nah, alat kontrasepsi ini juga alat yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan juga. Nah, apa sih manfaat KB itu? Yang pertama itu untuk mencegah kehamilan ibu, kemudian juga mengatur kehamilan, jadi supaya antara anak pertama ibu dan anak kedua ibu tidak terlalu dekat jaraknya. Nah, kemudian untuk membatasi kehamilan, misalnya ada orang yang tidak menghamil lagi atau tidak mempunyai anak lagi, bisa juga menggunakan KB. Nah, kemudian apa sih syarat-syarat kita memakai KB? Jadi KB itu harus aman dan dapat dipercaya. Nah, kemudian efek sampingnya tidak merugikan. Pastikan Bu ya, setiap alat itu kan pasti ada efek sampingnya. Kemudian lama kerjanya dapat diatur sesuai keinginan kita. Karena kan ada jenis-jenis KB tertentu yang bisa kita atur. Ibunya mau berapa lama memakai KB itu, mau kapan ibu berhenti, itu bisa. Kemudian yang penting itu tidak mengganggu hubungan seks, karena kan mungkin nanti suami ibu protes atau apa, jadi tidak mengganggu hubungan seks. Kemudian cara penggunaan juga sederhana, kemudian harga terjangkau. Kalau di daerah kita ini kebetulan untuk KB itu ditanggung sama BPJS. Yang penting ibu memasangnya di puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah, kemudian dapat diterima oleh pasangan. Jadi sebelum ibu memakai KB juga harus tahu pasangan kita. Nah, ini ibu jenis-jenis KB. Jadi KB itu ada yang menggunakan alat atau ada juga KB alamiah. Seperti kalau KB yang alamiah itu jenisnya itu ibu pantang berkala, kemudian model okulasi, kemudian kalender, kemudian model laktasi. Nah, kemudian kalau KB modern itu seperti kondom. Kondom itu ada dua ibu, kondom laki-laki dan kondom perempuan. Nah, kalau kondom laki-laki itu kan itu fungsinya menghalangi pertemuan sperma dan sel telur. Jadi juga itu kondom itu juga bisa mencegah dari infeksi penyakit menular, termasuk HIV seperti sifilis juga ibu. Nah, kalau kondom wanita ini emang jarang ya Bu ya kita ketemunya Bu, karena kan kita tahu kan sering kondom laki-laki. Nah, kalau kondom wanita itu ibu itu dimasukkan ke vagina kita ibu, jadi sebelum berhubungan. Jadi tujuan kondom itu adalah untuk menutup mulut rahim kita. Jadi fungsinya untuk menahan spermanya laki-laki agar tidak masuk dalam kandungan kita. Jadi tidak mudah terjadi kehamilan juga. Nah, yang kemudian jenis KB berikutnya itu pil. Pil itu ada dua ibu, pil kombinasi dan pil khusus. Kalau pil kombinasi itu manfaat cara kerja kedua hormon untuk mencegah kehamilan, jadi hampir 100% efektif bila diminum secara teratur. Nah, kemudian pil khusus.
Nah, pil usus ini mengandung dosis kecil. Kemudian efek samping dari pemakaian pil ini Ibu biasanya pendarahan di luar hair, kemudian rasa mual, bercak hitam di pipi. Kayak kita kan kadang melihat orang ada bercak-bercak kayak flek hitam di pipi, itu efek samping dari KB. Kemudian bisa juga jerawat. Kemudian yang bahaya itu Ibu, penyakit jamur pada liang vagina. Kemudian ada juga nyeri kepala dan berat badan kita bisa naik Ibu kalau efek samping KB itu. Nah, kemudian untuk jenis KB berikutnya yaitu suntik. Suntik itu ada 2 Ibu, suntik 1 bulan, kemudian suntik 3 bulan. Ibu sering-sering kan mungkin dengar yang Nah, untuk KB 1 bulan itu suntiknya itu setiap 1 bulan sekali Ibu. Nah, efek sampingnya itu biasanya gatal-gatal dan penggelapan warna kulit, sakit kepala, sakit pada dada, peningkatan berat badan, kemudian payudara juga jadi lembek. Nah, kemudian suntik 3 bulan ini Ibu ada keuntungannya, lebih mudah digunakan, tidak perlu setiap hari seperti menelan pil Ibu. Ini kan karena kan disuntiknya setiap 3 bulan. Nah, kemudian efek sampingnya itu Ibu sama juga seperti yang suntik KB 1 bulan, pusing, kepala pusing, kadang juga tidak bisa tidur, kemudian ada juga timbulnya flek Ibu. Nah, kemudian untuk jenis KB selanjutnya itu implan Ibu. Apakah Ibu sudah pernah dengar implan belum? Implan sudah dengar. Nah, implan itu Ibu biasanya disusupkan di bawah lengan atas. Jadi jenis KB ini harus dimasukkan ke dalam bagian tubuh kita Ibu. Itu seperti yang bagian lengan. Nah, ini Ibu bisa lihat gambarnya seperti ini. Barangnya kecil Ibu. Jadi ini yang masuk ke dalam lengan kita. Kemudian KB implan ini tidak boleh diberikan pada yang perempuan hamil atau diduga hamil. Kemudian perempuan yang dengan pendarahan seperti menstruasi itu Ibu. Kemudian perempuan dengan miom itu seperti ada benjolan di rahim kita. Kemudian kanker payudara tidak boleh Ibu diberikan. Nah, tapi KB implan ini ada keuntungannya Ibu. Jadi daya gunanya tinggi, terus perlindungan jangka panjang. Jadi tidak seperti pil kan harus kita minum setiap hari. Kemudian tidak seperti KB suntik yang harus disuntik setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Nah, kalau KB implan ini Ibu 5 tahun Ibu perlindungannya. Kemudian pengembalian tingkat kesuburan cepat. Jadi setelah lepas itu kita langsung subur. Jadi kalau mau program hamil itu lebih cepat. Kemudian tidak perlu pemeriksaan dalam karena kan ini dipasang di lengan. Kemudian tidak mengganggu ketika berhubungan seks karena kan tidak di dalam rahim kita. Kemudian tidak mengganggu ASI. Kemudian dapat dicabut setiap saat sesudah dibutuhkan. Misalnya Ibu setelah 5 tahun pengen punya anak lagi, ya itu bisa dicabut, ya. Nah, kemudian untuk jenis selanjutnya itu IUD Ibu. Nah, ini bisa Ibu lihat IUD ini. IUD ini dari bahan plastik, kemudian lentur yang dapat digunakan ke dalam rongga rahim dan harus digunakan pada periode tertentu. Nah, efek samping dari IUD ini Ibu seperti sedikit pendarahan, bisa juga disertai dengan mulas dan biasanya terjadi di 3 hari. Nah, IUD ini kan dimasukkan ke dalam rahim kita. Nah, dan kemudian IUD ini Ibu ada jangkanya juga seperti implan. Ini bisa 5 tahun sampai 8 tahun. Nah, kemudian ini juga ada jenis KB namanya tubektomi atau vasektomi Ibu. Nah, tubektomi itu sangat permanen Ibu, tapi
harus dengan proses pembedahan. Karena kan kalau kita di sini itu bilangnya steril ibu, steril. Jadi kalau tidak ada niat punya anak, punya usia juga udah tua, biasanya kita memilih steril ya, itu namanya tubekomi. Kemudian ini emang harus ibu konsen ibu, jadi kayak menghentikan kesuburan seorang perempuan gitu. Jadi kalau udah dihitung itu jadi tidak bisa hamil lagi. Nah kemudian vasektomi. Nah vasektomi ini biasanya untuk pria ibu, jadi tubekomi ini untuk perempuan, vasektomi ini untuk laki-laki gitu. Nah ini kemudian hukum kehamilan Islam. Nah, untuk menentukan halal dan haram dalam Islam harus berdasarkan keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika dilihat tujuannya, tapi memiliki orientasi yang berbeda-beda. Nah, ini juga dapat menentukan hukum KB dalam Islam dilihat dari peruntukannya. Dalam sebuah hadis, Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, nikahi perempuan yang penyayang dan banyak anak, karena aku akan berlomba dalam banyak jumlah umat. Nah, jadi para ulama itu memiliki pandangan bahwa hukum KB dalam Islam itu haram jika tujuannya untuk membatasi kelahiran. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah agar para perempuan dan keluarga bisa memiliki keturunan yang banyak dan kuat dalam Islam. Hal ini berbeda jika tujuannya untuk kesehatan. Jadi kalau tujuannya untuk membatasi kelahiran itu haram, tapi kalau untuk kesehatan halal. Membatasi kelahiran demi kesehatan tentu bisa berefek kepada kesehatan seorang istri atau ibu, mengganggu kesehatan rahim dan juga pada aspek-aspek organ tubuh lainnya. Tetapi jangan sampai alasan membatasi kelahiran disebabkan alasan ekonomi, ibu ya. Nah, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Nah, jika dilihat dari kedua tujuan tersebut, hukum KB dalam Islam bisa menjadi haram, dan jika orientasinya bukan karena kesehatan dan menyelamatkan, tapi bisa halal jika memang berorientasi pada kesehatan dan kesejahteraan ibu. Nah ibu, untuk penjelasan saya mungkin sampai di sini. Kemudian saya mau apakah ibu ada pertanyaan? Untuk yang KB IUD tadi ibu, bisa nggak dipasangnya itu di mana ya? Puskesmas atau di bisa? Nah kalau di daerah kita itu kebetulan puskesmas juga ada ibu. Nah ini juga ditanggung DJR. Jadi misalnya ibu masang KB itu konsultasi aja ke puskesmas. Nanti mereka akan menjelaskan. Iya. Jadi semua, kecuali yang terakhir tadi yang tubekomi atau vasektomi itu kan proses pembedahan. Jadi memang harus dilakukan di rumah sakit. Tapi untuk jenis KB kayak pil, suntik, kayak IUD itu bisa di puskesmas itu. Pada pertanyaan lagi ibu? Sudah. Berarti ibu sudah tahu ya dari jenis-jenis KB apa aja? Ya, sudah. Suntik juga ibu ya. Mungkin ibu sampai di sini saja mungkin penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat ibu. Bisa ibu ilmu ini bisa berguna buat ibu ya. Nanti saya ada newsletter buat ibu. Nanti ibu baca saja. Tapi untuk lebih lanjut bisa ibu tanyakan ke pihak puskesmas. Mungkin di dekat rumah ada ibu ya, ada ibu tanyakan. Sekian ibu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.